Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali di mata pelajaran pendidikan agama Islam yang dilaksanakan secara daring atau video pembelajaran. Baiklah, alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia iman kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali di sesi video pembelajaran. Salawat beserta salam semoga tersampaikan selalu kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk membahas materi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan kurikulum merdeka di kelas 10 tingkat SMK semester pertama. Nah, dalam kesempatan ini yang akan kita bahas yakni pada aspek elemen akhlak dengan judul menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Bagaimana di sini ada 4 poin akhlak yang dimana pembahasan kita kali ini membahas tentang akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Ada 4 aspek pembahasan. Pertama, menghindari berfoya-foya. Kedua, menghindari ria atau sum'ah. Kemudian menghindari takabur. Dan terakhir, menghindari hasad. Baiklah para hadirin pemirsa rahimakumullah, yang akan kita bahas yaitu pada aspek menghindari sifat hidup berfoya-foya. Apakah pemirsa tahu bagaimana perilaku orang yang berfoya-foya dalam membelanjakan harta? Bagaimana materi kali ini akan kita bahas. Mari kita saksikan bersama. Dalam hidup kita tentu harus dapat mempergunakan harta dengan sebaik-baiknya. Nah, ada kala kita sering terjerumus dengan hawa nafsu dalam mempergunakan harta. Nah, ada 2 sifat yang dapat merusak diri kita dalam menggunakan harta. Yang pertama adalah sifat israf, yang artinya melampaui batas, dan yang kedua adalah tabdzir atau boros. Adapun dalil tentang menghindari sifat hidup foya-foya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 67. Baiklah hadirin, ayat berikutnya yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat 26 dan 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li
bihi kafura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 26 dan 27. Berikutnya adalah contoh perilaku israf dan tabzir. Nah, salah satu halnya adalah dalam hal makan dan minum. Dalam hal makan dan minum, seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Kemudian ia takut tidak mendapatkan bagian, tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perutnya. Akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Itu adalah contoh dalam hal makan dan minum. Berikutnya adalah contoh yang kedua, yaitu perilaku israf dan tabzir dalam hal berbicara atau berkata-kata. Berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik, termasuk media sosial. Berikutnya adalah contoh yang ketiga, yaitu dalam hal berpenampilan. Memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari jemari, dan kaki pada saat pertemuan warga. Berpakaian mahal, mewah, lengkap dengan tas impor dari luar negeri. Nah, itu merupakan perilaku tabzir dan israf dalam hal berpakaian. Nah, dari contoh-contoh perilaku boros dan berlebihan tersebut, bagaimana dampak negatif dari perilaku tersebut? Berikut ini adalah dampak negatif perilaku israf dan tabzir. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi sehingga melupakan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Dan yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Dan yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Setelah kita mengetahui dampak negatif dari apabila kita mempunyai perilaku sifat berlebihan atau berpoya-poya, bagaimana cara untuk menghindari sifat poya-poya tersebut? Berikut ini adalah langkah cara menghindari sifat israf dan tabzir. Pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Berikutnya, selalu senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah dikaruniakan. Berikutnya, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Dan yang ketiga, berbicara selektif. Dan yang ketiga adalah bertindak selektif dan terencana. Berikutnya, bergaya hidup sederhana. Kemudian yang terakhir adalah bersikap rendah hati. Demikian yang dapat disampaikan dalam materi pembahasan kali ini mengenai akhlak mazmumah, dengan pembahasan yang pertama adalah menghindari sifat berpoya-poya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari perilaku tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, terima kasih yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.